Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memberkati hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu 12 Oktober 2025 atau Minggu ke-17 setelah Trinitatis, tertulis dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, pasal yang pertama ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Paulus ingin ke Roma. Pertama-tama, aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sesungguhnya kita manusia yang diciptakan oleh Allah diberikan tugas masing-masing kepada kita. Tugas khusus, tugas umum, tugas yang harus kita lakukan sebagai bukti bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang diberikan kekuatan untuk memelihara bumi ini. Nah, sebagai orang Kristen yang percaya kepada Yesus, pemberitaan Injil itu merupakan salah satu tugas yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus, di mana ini merupakan pesan dari Tuhan Yesus ketika dia akan naik ke surga. Yesus mengatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Inilah tugas dari orang percaya yang diamanatkan Yesus kepada kita, orang-orang yang percaya. Demikian juga dalam 3 tugas panggilan gereja, salah satu dari tugas tersebut yakni marturia, yang berarti gereja menjadi saksi Kristus di dunia ini dan memberitakan Injil sesuai dengan ajarannya. Namun bukan berarti hanya tugas pelayan gereja sebagai pemberita Injil, tapi juga tugas jemaat, bahkan tugas orang-orang yang percaya kepada Yesus, bertugas memberitakan Injil, kabar baik atau evangelion. Nah, berbicara tentang Injil, kabar baik atau evangelion,
terlebih dahulu kita harus menyadari keberadaan kita dan apa itu Injil, kabar baik yang akan kita beritakan. Oleh karena itu kita akan belajar dari nats khotbah hari ini dari Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Paulus pertama sekali menyadari bahwa dia adalah hamba Kristus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Paulus menyadari bahwa Injil itu telah dijanjikan Allah sebelumnya dengan perantaraan para nabinya, dan tentang Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Dia adalah anak Allah yang berkuasa. Dengan perantaraannya Paulus menerima kasih karunia sebagai seorang rasul. Dia menuntun semua bangsa supaya setiap orang yang percaya dan taat kepada Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu, dengan menyadari keberadaan kita yang telah dipanggil menjadi hamba Kristus atau milik Kristus, kita juga berperan untuk memberitakan Injil Allah, kabar baik. Dan ingatlah bahwa kasih karunia dari Yesus Kristus akan menyertai setiap orang yang dikasihi dan dipanggil Allah. Sesungguhnya yang kedua, Rasul Paulus juga menyadari bahwa orang Kristen yang berada di Roma bukanlah hasil dari pemberitaan Injil dari para rasul yang pertama, baik itu Petrus ataupun Paulus sendiri. Akan tetapi keberadaan orang Kristen yang ada di Roma itu karena orang Yahudi dan orang Yahudi non-Yahudi yang sudah menjadi Kristen karena pindah ke Roma. Nah, kota Roma ini adalah pusat kerajaan dunia, sekaligus pintu gerbang dunia barat yang menjadikan Roma sangat ramai sekali dan pusat pengetahuan filsafat, budaya yang sangat mempengaruhi keadaan dunia saat itu. Oleh karena itu, Paulus menyadari sangat penting untuk menuliskan surat ke jemaat yang ada di Roma pada saat itu, yang percaya dan yang dikuduskan tinggal di Roma, agar mereka merasakan bahwa kasih karunia dan damai sejahtera Allah dari Bapa kita Tuhan Yesus Kristus menyertai orang-orang yang percaya di kota Roma. Nah, dengan kesadaran yang demikianlah yang membuat Rasul Paulus bersemangat dan berkeinginan untuk memberitakan Injil kabar baik kepada jemaat di Roma. Dengan demikian juga, marilah kita mempelajari bagaimana kita semestinya orang yang percaya memberitakan Injil, memberitakan kabar baik tersebut kepada semua orang. Oleh karena itu ada sedikitnya 3 hal yang dapat kita lihat dari nats khotbah pada minggu ini, bagaimana sikap Paulus dan sikap kita dalam memberitakan Injil. Yang pertama, mengucap syukur dan berdoalah kepada Allah. Sebelum mewujudkan keinginannya berangkat ke Roma untuk memberitakan Injil, Rasul Paulus menuliskan suratnya kepada jemaat yang ada di Roma dengan mengucap syukur kepada Allah atas iman orang Kristen yang ada di Roma pada saat itu. Dengan tidak langsung menegur atau menasehati, Paulus memuji pekerjaan Allah dalam kehidupan jemaat yang ada di Roma saat itu. Bagaimana kehidupan mereka atas pekerjaan Allah. Dan Paulus juga memuji iman kepercayaan orang Kristen yang ada di Roma pada saat itu yang menjadi kesaksian yang nyata di dunia ini. Paulus tidak mencari pujian bagi dirinya sendiri, melainkan mengarahkan segala kemuliaan hanya kepada Allah. Mengucap syukur kepada Allah atas pekerjaan yang dia lakukan
berarti menyadari bahwa semua perbuatan yang akan kita lakukan itu tidak terlepas dari rencana dan rancangan Allah. Paulus menyadari dalam doanya bahwa dengan kehendak Allah lah dia mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi jemaat yang ada di Roma dan memberitakan Injil di sana. Rasa syukur dan doa Paulus menghantarkan dia untuk menuliskan surat dan berkeinginan untuk mengunjungi jemaat di Roma sebagai satu kesempatan yang diberikan Allah kepadanya. Jadi memberitakan Injil itu adalah satu kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada Paulus. Demikian juga kita orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya, kita patut belajar untuk mensyukuri pekerjaan Allah di dalam hidup kita dan dalam kehidupan orang lain. Kita juga harus mensyukuri masih diberikan kesempatan untuk melihat pekerjaan Allah dan dalam pertumbuhan iman orang lain. Kita diberikan kesempatan untuk memberitakan Injil kepada orang lain dan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Hanya dengan mengucap syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus dan berdoa kepadanya, kita dikuatkan untuk menjadi pemberita Injil. Jangan sia-siakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Baik itu Paulus, Petrus, dan juga murid-murid Tuhan Yesus lainnya juga mendapatkan kesempatan untuk memberitakan Injil Allah. Adalah satu kesempatan yang luar biasa dan sangat besar bagi kita yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang percaya untuk memberitakan Injil, berita kesukaan di dunia ini. Maka pakailah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Jangan sia-siakan, jangan tunggu esok, tapi lakukanlah pemberitaan Injil mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang kedua, bagaimana keinginan perjumpaan itu sebagai bentuk saling menguatkan dan saling menghibur. Nah, keinginan Paulus untuk mengunjungi jemaat yang ada di Roma pada dasarnya bukan untuk mencari keuntungan Paulus sendiri. Akan tetapi ada dorongan iman dan keyakinan bahwa kerinduan Paulus untuk datang ke Roma itu mau membangun dan menguatkan jemaat yang ada di Roma saat itu. Paulus meyakini dengan persekutuan dan perjumpaan dengan pelayan dan jemaat yang ada di Roma, dia mampu menguatkan dan memberikan penghiburan bagi mereka orang-orang yang percaya pada saat itu. Karena pelayanan yang sejati bukanlah soal kedudukan, bukan soal di mana dia ditempatkan, tapi kerinduan dan keinginan untuk menguatkan iman sesamanya. Tidak ada yang dapat membendung iman orang percaya untuk memberitakan Injil. Demikian halnya Paulus yang walaupun dalam suratnya ini dia mengatakan bahwa Paulus sering berniat untuk datang bertemu dengan jemaat di Roma, namun selalu terhalang. Ada banyak halangan yang membuat Rasul Paulus tidak bisa sampai ke Roma. Akan tetapi Paulus dalam mewujudkan keinginannya, dia terlebih dahulu mengirimkan surat agar dengan surat ini dia meyakinkan jemaat di Roma bahwa perjumpaan dan persekutuan orang percaya itu sangat baik untuk saling menguatkan. Itulah yang dikatakan Paulus dalam ayat yang ke-12, supaya aku ada di antara kamu turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Inilah yang mendasari Paulus betapa dia menginginkan untuk mengunjungi jemaat yang ada di Roma agar dia dapat saling menguatkan dengan iman
yang mereka miliki bersama. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan bersama dengan orang percaya adalah bentuk penguatan iman di antara orang-orang percaya. Sebagai orang Kristen yang telah dipersatukan Allah melalui gereja, kita berkewajiban untuk saling menguatkan di dalam iman, dalam pemberitaan Injil. Gereja sebagai tubuh Kristus yang mempersatukan umatnya yang percaya bertanggung jawab untuk menguatkan, menghibur di tengah-tengah perjalanan hidup yang kita lakukan. Oleh karena itu, bagaimana kita memakai waktu perjumpaan persekutuan kita bersama dengan Tuhan dan bersama dengan orang-orang percaya, kita yakinilah bahwa disitulah kita dikuatkan oleh Allah dan dikuatkan oleh orang-orang yang seiman dengan kita. Yang ketiga, memberitakan Injil dengan segenap hati. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus mengatakan dalam ayat 14, aku berhutang kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Atau dengan kalimat yang sederhana yang bisa saya sampaikan bahwa Paulus hendak mengatakan bahwa aku masih berhutang jika aku belum menyampaikan Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Aku masih berhutang jika aku tidak menyampaikan Injil di dunia ini. Perkataan Paulus ini dilatar belakangi oleh panggilannya ketika dia menjadi rasul untuk orang-orang yang belum percaya. Dapat kita baca di Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai ayat 2. Benar, Paulus berangkat memberitakan Injil kepada orang percaya, akan tetapi dia bersama dengan Barnabas juga dikhususkan untuk tugas yang ditentukan kepada mereka yang memberitakan Injil kepada bangsa yang belum mengenal Tuhan. Paulus harus berangkat. Dia harus memberitakan Injil kepada orang yang belum mengenal dan percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena kalau itu tidak dilakukan, sukar baginya untuk menendang kegala rangsang. Dapat kita baca di Kisah Para Rasul 26 ayat 14. Oleh karena itulah Paulus bukan hanya sekedar wajib atau urgensi semata memberitakan Injil atau kabar baik, tapi dia mengatakan aku sedang berhutang. Aku sedang memiliki hutang. Aku punya hutang. Dan yang lebih kuat lagi, Paulus memberitakan Injil itu karena substansi panggilan Kristus. Jadi karena hutang dan karena panggilan Kristus, itulah yang mendasari Paulus untuk memberitakan Injil, kabar baik, kabar sukacita. Berhutang yang dimaksud bukan karena Paulus melakukan kesalahan, tetapi karena ia telah menerima kasih karunia dari Kristus yang begitu besar. Kasih itulah yang mendorong Paulus untuk membagikan kabar sukacita itu kepada orang lain. Itulah sebabnya Paulus merasakan dirinya berhutang Injil kepada semua orang jika itu tidak disampaikan. Karena dia sudah menerima kasih karunia dari Allah. Dengan keinginan dan kerinduan yang mendalam untuk membayar hutang, Paulus ingin memberitakan Injil kepada orang Yunani, orang yang bukan Yunani, orang terpelajar, orang yang tidak terpelajar, orang yang kudus, yang tidak kudus, yang ada di Roma. Supaya apa? Supaya dengan kerinduan dan keinginan Rasul Paulus, semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai orang Kristen yang telah menerima kasih karunia dari Allah melalui Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib menebus dosa kita.
dan yang telah memberikan Roh Kudus kepada kita untuk menguatkan dan menyertai hidup kita, kita juga sedang berhutang Injil kepada dunia dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, termasuk kepada orang yang belum mengenal Tuhan dan yang belum menerima kasih karunia dari Tuhan. Janganlah hendaknya kita hanya menerima kasih karunia Tuhan itu saja, tetapi marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita memberitakan Injil, kabar baik, kabar sukacita dari Allah bagi setiap orang melalui perkataan, perbuatan, apapun yang ada dalam diri kita. Lakukanlah itu sehari-hari. Setiap orang berhak mendapatkan kasih karunia Allah melalui kita, melalui orang-orang yang percaya yang telah menerima kasih karunia dari Tuhan. Sehingga dengan demikian melalui pemberitaan kabar sukacita yang kita lakukan, orang lain juga mengenal Allah dan menerima karunia kehidupan dari Allah. Tanamkanlah dalam hati saudara-saudari bahwa kita sedang berhutang kepada setiap orang yang berada di sekitar kita. Jika kita tidak memberitakan kabar baik, jika kita tidak memberitakan Injil, maka yakinkanlah pada dirimu bahwa tidak ada waktu tanpa memberitakan firman Tuhan. Tidak ada waktu tanpa memberitakan kabar baik kepada semua orang. Hutang harus dibayar. Karena dengan demikian kita akan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan serta kebahagiaan. Layaknya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, seorang yang memiliki hutang uang atau hutang budi pun itu, dia akan sangat malu dan ketakutan jika hutang itu tidak dia bayar atau tidak dilunasi. Tapi dengan prinsip bahwa kita sedang berhutang terhadap orang lain, jika kita tidak memberitakan Injil kepada orang lain, dengan demikian kita akan belajar dengan lebih sungguh bagaimana kita melunasi hutang tersebut. Belajarlah untuk mengingat setiap berkat kasih karunia yang kita peroleh dari Tuhan, sehingga dengan demikian kita mampu melunasi hutang kita kepada orang lain dengan memberikan kasih karunia-Nya kepada sesama kita. Jangan biarkan dirimu menikmati kasih karunia dari Tuhan sendiri, tapi biarlah orang lain yang belum menikmati karunia dari Tuhan juga menikmati dari kita sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang boleh kita imani dan kita pelajari dari surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma pada saat ini? Yang pertama sekali, bahwa kita harus mengucap syukur dan berdoa kepada Tuhan bahwa sesungguhnya sampai saat ini gereja, khususnya HKBP, yang diberikan Tuhan umur 164 tahun pada hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025 masih diberikan kesempatan untuk memberitakan Injil di dunia ini. Adalah satu anugerah yang besar bahwa gereja HKBP masih dipercayai, dipakai oleh Tuhan melalui para pelayan gereja, pendeta, guru huria, bebelfro, diakones, evangelis, dan sintua, bahkan jemaat untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk yang ada di dunia ini. Marilah kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah untuk kesempatan yang diberikan kepada kita orang percaya memberitakan Injil, kabar baik. Yang kedua, di usia HKBP yang ke-164 tahun ini, kita menyadari ada banyak sekali tantangan yang kita hadapi dalam memberitakan Injil, kabar baik di dunia ini. Perkembangan teknologi digitalisasi juga bisa menjadi tantangan bagi gerejanya dalam memberitakan Injil, kabar baik. Apakah kemajuan teknologi dapat kita pakai untuk mempercepat pemberitaan Injil, atau kemajuan teknologi menjadi pengganti peranan gereja?
Jangan biarkan siapapun dan apapun menghalangi kita untuk bersekutu saling menguatkan dalam memberitakan Injil. Tapi biarlah kita memakai apa yang Tuhan berikan kepada kita menjadi saluran yang dapat kita pakai untuk memberitakan kabar baik. Yang ketiga, sepanjang sejarah pekabaran Injil yang berlangsung sejak dahulu menunjukkan sebuah gambaran di mana para pekabar Injil, pelayan gereja selalu berjuang sekuat tenaga dalam upaya memperkenalkan Injil kepada orang-orang yang mau dan terbuka untuk menerimanya. Dengan semangat transformasi HKBP tahun 2025, HKBP memperbaharui diri dalam memberitakan Injil untuk menjadi berkat di dunia ini. Mengucap syukurlah dan berdoalah kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab telah tersiar kabar tentang saya, saudara, dan HKBP di seluruh dunia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Engkau memberkati kami dan memberikan kami kesempatan sebagai orang percaya untuk melihat dan merasakan betapa besarnya karunia Tuhan yang telah kami terima. Hari ini kami merasakan bahwa Tuhan memanggil kami sebagai orang yang percaya, yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil, kabar baik di tengah-tengah dunia ini. Sama halnya dengan Paulus yang menjadi hamba Kristus, kami juga Engkau panggil untuk memberitakan kabar baik, kabar sukacita di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, pakailah kami menjadi pelaku firman Tuhan, memberitakan Injil ke seluruh dunia, ke seluruh makhluk, di mana Tuhan pakai kami untuk memberitakan kabar baik. Kuatkan dan mampukanlah kami sebagai orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan untuk memberitakan Injil kepada setiap orang, bahwa kami merasakan Tuhan telah memberikan dan menguatkan kami untuk memberitakan kasih karunia Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memakai kami sebagai hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan melalui perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kami. Berkatilah setiap orang yang percaya agar mau memberitakan firman-Mu. Berkatilah gereja-Mu yang telah tersiar di seluruh dunia, bahwa gereja-Mu telah diberkati selama 164 tahun berdiri untuk memberitakan Injil kabar baik di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu dapat bertumbuh dalam kehidupan kami masing-masing. Ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami, hingga kami layak dan dilayakkan untuk menerima berkat dari Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.